Ada kalimat seorang filosof menyekak lawan-lawannya. Dia katakan gini, tidak ada rasul yang diutus di tengah-tengah masyarakat yang sudah punya peradaban. Nggak ada. Jadi rasul itu diutus di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya peradaban, kemudian punya peradaban. Karena rasul itu sangat visioner. Apa kebutuhan dasar minimal Rasulullah waktu itu? Dia cari sahabat. Istrinya dulu dia pahamkan. Istrinya Khadijah, kaya raya. Ya, kaya raya. Habis uang Khadijah itu. Bukan diperhati Rasulullah, tapi rela dia gunakan untuk perjuangan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak punya apa-apa, Rasulullah tidak mencari uang. Setelah diutus jadi Nabi, nggak sempat dia cari uang. Habis. Satu ketika Khadijah nangis. Rasulullah kasihan, ya Khadijah kasihan, kamu harta kamu habis. Enggak, saya bukan nangis karena itu. Saya nangis, mana lagi harta saya bisa saya gunakan untuk nolong engkau. Kalau seandainya tulang saya ini nanti saya mati, tulang saya masih bisa punya harga, jual tulang saya, gunakan. Visioner, agen perubahan, wanita agen perubahan. Siapa yang tidak mau wanita seperti ini? Pak Ruyad aja mau. Saya juga masih mau. Nah, kembali kita. Jadi Rasul itu dia utus di tengah masyarakat yang belum punya peradaban. Contoh Rasulullah SAW. Mekah itu seperti apa sih? Nggak ada di peta dunia, nggak ada. Orang tidak pernah kenal itu namanya Mekah itu apa, Madinah itu apa. Nggak pernah kenal orang. Arab itu apalah. Belum ada bangsa Arab waktu itu. Cuman ada satu komunitas yang lahir dari turunan Ismail ya. Waktu Ismail alaihissalam waktu kecil dibawa oleh ibunya, diantar oleh bapaknya ke lembah Bakkah. Tidak ada air, tidak apa. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya di situ. Kemudian cerita singkatnya keluar Zam-Zam dan seterusnya. Kemudian banyak orang mampir di situ. Mampir, kemudian mereka asimilasi ya, beranak pinak. Sekian Rasul diutus di kalangan Bani Israel, ratusan Rasul diutus Bani Israel, tapi tidak bisa membangun satu peradaban. Jadi yang paling jahatnya manusia itu dari keturunan Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua putra, Ishak. Kita balik, Ismail, Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya 12 putra. Salah satu putranya itu ada yang namanya Yahuda. Ini nanti yang melahirkan komunitas besar sumber kejahatan di muka bumi. Mereka merasa lahir dari seorang bapak yang namanya disebut orang Israel, orang yang suka berjalan malam, orang soleh takwa yang suka berjalan malam. Mereka bangga, kami ini bangsa pilihan. Sampai sekarang mereka menepuk dada bangsa pilihan. Tapi kalau mau cari apa saja bentuk kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, cari pada bangsa Israel. Apakah kebaikan-kebaikan sana? Tidak ada. Tapi kalau kejahatan bentuk apa saja, kejahatan, kelicikan, kebengisan, kekejaman, kekejian, ada di sana semua. Nah, akhirnya dari Bani Ismail lahir Rasulullah SAW. Nah, dari keturunan Yakub tadi itu, Ishak tadi itu ada, sudah berjalan.
Kemudian dari Bani Ismail ada melahirkan banyak, melahirkan namanya bangsa Arab. Apakah mereka punya peradaban? Jangankan peradaban, cara hidup yang agak normal saja nggak ada. Tapi Islam mengajarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang beradab. Bahkan suksesnya Rasulullah itu nggak tanggung-tanggung. Dia punya sahabat 124 ribu sahabat yang terkemuka, yang hebat, yang disebut khairul qurun. Tuh bayangkan itu. Jadi Rasulullah itu adalah agen perubahan yang luar biasa. Nah kita umatnya, kita Muslim, harus menjadi begitu. Kita harus menjadi bangsa visioner. Bangsa mudanya visioner itu dia bisa memikirkan apa yang belum sempat dipikirkan orang lain. Bukan karena dia punya indera keenam, enggak. Tapi seluruh potensi yang dia miliki dia kerahkan untuk berpikir, untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Oleh itu saya menandai. Kalau untuk cari-cari di buku nggak ketemu, saya menandai agen perubahan itu seperti apa sih? Dia sangat aspiratif dan inovatif. Aspiratif, inovatif, banyak aspirasi yang muncul dari. Bahkan dia kalau ngomong itu banyak orang mendapatkan aspirasi. Sehingga begitu jadi omongannya, oh dia bisa mendapatkan sesuatu. Saya kalau dengar anak-anak muda ceramah saja, saya dengarkan dengan tulus dan ikhlas, dapat saya. Saya mengembangkan lebih daripada dia mengembangkan. Kenapa? Saya melatih diri untuk inovatif. Inovatif itu apa sih? Ini udah bagus Quran nih, antum bikin lebih bagus lagi. Kenapa? Antum tertarik, wah bagus Quran ini nih. Wah lebih bagus ini kalau dibungkus pakai anu nih, bungkus pakai plastik yang transparan masih kelihatan ini. Kemudian pinggirnya antum kasih apa? Warna-warni ya. Ini merah, ini kuning, ini apa namanya pink, ini biru. Namanya inovatif. Kalau yang sering kita dengar tuh ATM, amati, tiru, tapi nggak 100%, nggak kita jiplak gitu aja nggak. Apa ujung ATM? Modifikasi. Nah, orang-orang yang berpikir menjadi agen perubahan itu harusnya itu ada. Saya mencoba pelan-pelan, tapi kadang-kadang juga karena watak saya agak keras ya. Saya kadang-kadang keras dengan anak-anak ini, tapi sebenarnya enggak niat saya untuk keras, enggak. Saya kasihan pada bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka itu penuh berharap kepada antum semua jadi orang hebat. Betul nggak Pak? Antum pengen antum. Pas itu kadang-kadang saya seperti ngerjain mereka Pak, saya kerjain, tapi bukan ngerjain, memberikan satu titik pada pikirannya itu Pak. Ya. Tapi barangkali karena sudah terbiasa lama dalam kondisi tidak pernah disentuh-sentuh gitu ya, memang perlu sentuhan-sentuhan yang banyak.